tentang anger management, Mbak, untuk caranya ngelola amarah itu biar nggak muncul rasa ingin melakukan kekerasan tuh kayak gimana sih sebenarnya kalau dari psikologi? Sebenarnya ada beberapa aspek sih ya. Kalau saya bicara secara psikologis dan ini tidak bisa serta merta dipelajari pada saat sudah dewasa karena karakter sudah terbentuk. Bisa, tetapi lebih sulit. Makanya ada kelas-kelas yang disebut dengan manajemen amarah. Untuk orang-orang yang punya masalah dengan amarah harus masuk ke dalam terapi manajemen amarah. Bagaimana diajarkan untuk teknik breathing misalnya, latih bernapas 1, 3, 5 atau 4, 7, 8. Jadi bagaimana tarik napas 1 detik, menahan 3 detik, dari tarik 3 detik ditahan, dilepaskan dari mulut pelan-pelan selama 5 detik. Atau yang cardio exercise-nya bagus, suka melatih latihan cardio atau jantungnya sudah terbiasa dengan baik, bisa melakukan dengan 4, 7, 8. Jadi tarik napas 4 detik, oke, lalu ditahan selama 7 detik, lalu dilepaskan pelan-pelan dari mulut selama 8 detik. Nah, pada saat oksigen masuk di badan kita, di dalam otak, di paru-paru kita, biasanya napas kita lebih panjang. Mungkin ini trik atau tips yang paling sederhana. Jadi tarik napas 1, 3, 5, 4, 7, 8, lalu dihembuskan perlahan-lahan dari mulut. Pada saat oksigen banyak di kepala, kita biasanya bernapas dengan panjang dan biasanya bisa mengambil keputusan lebih baik. Nah, butuh memang latihan dan punya badan yang sehat dalam arti fisiologis dan punya pikiran yang sehat dalam arti psikologis, sehingga pada saat kita ingin berada di dalam, ada yang disebut dengan pada saat kita diserang, kita harus ngambil keputusan, ada amigdala itu di belakang otak kita ini, yang dimana freeze atau flight. Jadi kita diam atau kita fight atau kita flight. Jadi ada 3 macam, diam, terdiam, flight atau fight. Nah, biasanya yang terjadi kalau fight ini nih, di mana mengambil keputusan yang salah. Fight-nya itu langsung dengan responsif, amigdalanya tidak dilatih sejak kecil. Pada amigdala ini merupakan pusat daripada emosi kita pada saat memutuskan sesuatu. Jadi kalau dilatih dari kecil, remaja, karena ada tahapan anger itu, marah itu, kalau waktu kecil namanya tantrums. Tantrums terjadi di usia 2-4 tahun. Dia harus beres, harus tahu regulasinya nih. Sebelum usia 5 harus beres. Akan muncul lagi di remaja. Remaja itu umur 12, 13, 14. Tantrum seri kedua. Ini harus diajarkan juga keterampilannya. Karena pada saat hormonal berubah, akil balik, anak-anak tidak punya keterampilan ini, dia akan bisa merusak di usia ini. Lalu ada lagi tahapan yang terakhir di usia 23, 24, 25. Tantrum seri ketiga, di mana otak manusia secara jumlah dan ukuran itu sudah terbentuk, tidak bisa lagi berkembang secara jumlah dan ukuran. Nah, di usia ini keterampilan terakhir yang harus dipelajari oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah si anger management ini. Nah, tahapan-tahapan ini, kalau kita masih berada di sini, atau punya anak masih berada di sini, ajarkan dia untuk keterampilan mengelola kemarahan ini.